Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Senin 28 November 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Galatia 4 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema penebusan Kristus. Menurut Paulus, ada persoalan besar yang membuat orang-orang Kristen tidak dapat menerima janji Allah, yaitu ketakutan mereka kepada hukum Taurat yang berlatar belakang Yahudi dan roh-roh yang ada di dalam dunia ini, sehingga mereka tidak percaya kepada Kristus. Untuk menjelaskan pentingnya percaya kepada Yesus, Paulus mengibaratkan orang yang belum akil balik dengan yang sudah. Selama seseorang belum akil balik atau dinyatakan dewasa secara iman, ia tetaplah hamba sekalipun ia termasuk dalam komunitas umat pilihan Allah. Hamba tentu tidak sama dengan anak, karena dalam budaya manapun, anaklah yang berhak menjadi ahli waris dari wasiat orang tuanya. Pembedaan yang ditegaskan Paulus antara hamba dan anak menjadi menarik karena sampai saat ini pun kita masih menyebut diri sebagai hamba dan anak Allah. Sebagai orang Kristen, kita seringkali menyebut diri sebagai hamba Tuhan ketika hendak melakukan suatu tugas atau pekerjaan sebagaimana yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jika tugas atau pekerjaan itu dilakukan dalam konteks gereja, kita mengenalnya dengan sebutan pelayanan. Jika dalam konteks sekuler, kita memahaminya sebagai panggilan. Dalam kita bekerja, kita percaya bahwa Tuhan pun akan menggenapi janjinya. Ia akan memberkati dan menyelamatkan kita. Padahal melalui bacaan ini, Paulus mengajarkan kita bahwa melakukan perintah Tuhan dalam keseharian saja tidak cukup membuat kita menerima janji berkat-Nya. Melakukan perintah Allah dan beriman kepada Kristus seharusnya menjadi dua hal yang terjadi secara bersamaan, yang membuat kita layak menerima janji berkat dan keselamatan dari Allah, bukan karena melakukan perintahnya saja, tetapi ketika kita mempercayakan hidup dan pekerjaan kita kepada penebusan Kristus. Doa pagi ini, ya Tuhan, apapun yang terjadi hari ini, karuniakan kami keberanian untuk mempertaruhkan hidup kami kepadamu. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.